wakhfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Nabi itu sendiri diminta untuk menghormati pengikutnya, yaitu orang-orang mukmin. Nabi menghormati. Bagaimana seorang nabi diperintah untuk menghormati? Itu kan luar biasa ya. Pengikutnya malah dijunjung tinggi, dihormati. Pengikutnya dijunjung tinggi, dihormati. Nah, kalau terminologi Quran ini diangkat di ruang publik, kemudian memahami bahwa Islam itu betul-betul menempatkan kemuliaan, sebagaimana Quran menyebutkan bahwa karomna bani Adam, berarti benar-benar mulia. Inna akramakum indallahi atqakum, itu jelas sekali, real gitu loh ya. Nah, kelanjutannya adalah wa in asauka, jika dia durhaka kepadamu. Nah ini kul inni bariun mimma ta'malun. Jadi berarti Nabi ini sudah jelas kalau sampai ada keluargamu yang durhaka, yang tidak lepas diri. Tapi kenyataannya diskusi yang berkembang ini kan ada keistimewaan itu ya, ada keistimewaan. Nah yang ketiga, yang terakhir ya, juga menjadi pertanyaan ini. Saya lebih baik bertanya aja ya, karena saya juga belajar Mas. Sama-sama ya, sama-sama. Saya bertanya aja. Ada kelebihan, ada kekurangan. Kita ini kan ada perbedaan. Memang Nabi ini sama-sama manusia. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Yang membedakan Nabi mendapatkan wahyu, tentu mendapatkan keistimewaan khusus. Misalnya tahajudnya Nabi dengan kita, itu khitabnya kepada Nabi, dan itu menjadi bagian yang sangat penting. Tahajud itu bagi Nabi, kan begitu ya. Apalagi Mi'raj. Nah, kalau pertanyaannya ya, kalau Nabi Mi'raj kemudian pengikutnya atau yang lain Mi'raj, lalu keistimewaan kenabian itu di mana? Itu jadi pertanyaan. Itu ya. Malah jadi nggak istimewa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang sehingga kita dapat bertemu lagi di channel Umat Cerdas Official ini. Tetap semangat terus, tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami ta'zimi, beliau Romo Kiai Haji Insinyur Ahmad Wahyudi SH MH dari Pondok Pesantren Az-Zikra Jalan Kepiting, Banyuwangi, Jawa Timur, yang alhamdulillah malam hari ini bisa menyertai kita untuk bertolabul ilmi, berbagi informasi, sekaligus bersama dengan keluarga besar beliau, santri-santri beliau, rawuh ke tempat kami yang sangat sederhana ini. Kami ucapkan ahlan wa sahlan bi khudurikum yai. Selamat datang, sugeng rawuh ya toreh lenggi di tempat kami yang sangat sederhana ini. Mohon maaf jika ada sambutan yang kurang berkenan, karena kami manusia yang banyak salah dan luputnya, bahkan dosanya, mohon dimaafkan. Kita malam hari ini akan mengulik informasi dari beliaunya. Sebelum masuk pada materi utama, perlu diketahui oleh seluruh pemirsa dan pendengar dimanapun berada bahwa beliau Romo Kiai Haji Ahmad Wahyudi ini seorang pengasuh pondok pesantren besar
yang berdiri tahun 2018 ya ini. Nggih. Putra putri yang ada di Jalan Kepiting Banyuwangi yang diasuh oleh beliau bersama dengan keluarga. Dan yang paling saya kagumi adalah manajemennya yang terbuka, tidak tertutup, alias memberi kesempatan kepada para santriwatinya untuk kritis. Kritis menghadapi apapun informasi yang diterima, tidak harus menerima taslim begitu saja. Ini yang saya sangat setuju dan ingin meniru sistem yang dengan terapkan di Al-Dzikro. Jika saya punya laki-laki, insya Allah akan saya pondokkan ke sana ya. Nah, saya masih perempuan semua. Besanan tuh deh. Monggo, insya Allah. Jadi monggo yang ada di sekitar Jawa Timur ya bisa memondokkan, mengamanahkan putra putrinya kepada beliaunya. Kan beliau seorang yang moderat ya, tidak hanya salafiyah saja latar pendidikannya, tidak hanya mondok saja, tetapi beliau seorang Gus Durian. Gus Durian. Jadi kalau ada orang yang Gus Durian ngakunya, tetapi malah justru memusuhi Gus Durian, ini berarti kebalik pemikirannya. Nah, ini beliau asli Gus Durian, seorang pecinta Kiai Haji Abdurrahman Wahid, presiden kita dulu. Kita harus banyak belajar dari beliaunya dalam hal bagaimana mendidik umat melalui pendidikan yang ada di pesantrennya. Karena lulusan pesantren beliau, Kiai Haji Ahmad Wahyudi ini juga sudah ada yang kuliah di UGM, mana diterima, bahasa di UNER, Arabnya UNER, semua UINSA, di mana-mana. Bekal dari Al-Dzikro cukup ya untuk terjun di mana saja, baik kampus yang berbasis agama ataupun umum sifatnya. Siap menghadapi tantangan zaman yang ada dan tidak urusan akhirat saja yang ditekuni, tetapi juga dunianya. Saya melihatnya itu seperti itu ya. Alhamdulillah ini termasuk aset bangsa yang sangat besar di daerah Jawa Timur bagian timur ujung Belambangan, hampir menyeberang ke Bali sana. Karena Jalan Kepiting itu masih lokasi perkotaan Banyuwangi. Dan kalau ke agak ke barat itu ada kasus yang dulu Cemetuk Celuring itu ya, nah, itu kan kasus dulu ke selatan ya, ke selatan ya, ke selatan Menceng itu ya, Celuring yang ada monumen Cemetuk Ansor ya, Ansor di racun sama Gerwani yang menyamar sebagai Fatayat. 62 tewas waktu belum benar-benar meninggal, itu digebuki, dibacoi, diceluriti lah. Ini ada di beliau dalam dan pondok pesantren. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, sebelum kita masuk pada materi utama tentang yang Mi'raj itu, ternyata tidak hanya Habib ya, atau Syekh atau Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang terkenal dengan nama Al-Faqihil Muqaddam saja, tetapi ada lagi yaitu Habib atau Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sebelum masuk ke materi ini, kami serahkan kepada Romo Yai Ahmad Wahyudi untuk menyapa para pemirsa dan pendengar semua. Monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan li rabbinal azimil jalil, salatan wassalaman li rasulih Muhammadinil hajjid dalil wa ala alihi washabihi al-salil qanadil amma ba'd. Nubanun Yai. Sami-sami. Terima kasih kepada Kiai Nur Ihya yang telah memperkenalkan sekaligus juga
sebagai awal dari perjumpaan saya dengan Kiai Nur Ihya yang sering saya mengikuti, mengamati, sampai jatuh cinta terhadap pembahasan-pembahasan di media, khususnya tentang nasab ini yang lagi tren. Kalau saya ya dengan para santri memang sejak awal di pondok selalu mengatakan bahwa bagian dari beragama itu adalah bersikap kritis. Jadi harus ada kritik, karena alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Jadi kalau kita mendengar dari siapapun informasi, pengetahuan apa saja, apalagi termasuk doktrin, itu kita diberi ruang kesempatan yang cukup sebagai orang Islam itu untuk mengikuti yang lebih baik. Nah, ini kan berarti harus ada ruang kesempatan berpikir kritis. Nah, kita didoktrin la ilaha illallah, tapi ada fa'lamnya, harus dengan fa'lam, harus dengan pengetahuan. Jadi yukadzibu biddin, dengan pengetahuan. Afaraita manittakhadha ilahu hawa, dengan pengetahuan. Ada tuntutan-tuntutan kita kan untuk terus memulai sesuatu itu dengan ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Nah, janganlah kamu melakukan sesuatu, bertindak, mempercayai, mengakui, meyakini sebelum kamu memulainya itu dengan ilmu. Sehingga kalau ilmu itu sifatnya kan ragu dulu untuk mendapatkan kebenaran. Tapi kalau yakin dulu, sudah kita tidak akan bisa berpikir kritis lagi. Itu yang saya perbincangkan dengan para santri. Nah, terkait tentang nasab juga kami sampaikan pada para santri bahwa harus belajar banyak. Ini berkah dari adanya konflik nasab ini, kita akan banyak membaca Quran khususnya, membaca hadis, membaca kitab-kitab, bagaimana sebenarnya pandangan Islam terhadap keberadaan ilmu nasab dan sejarah nasab. Nah, saya melihatnya begini ya, bahwa di perbincangan nasab ini, kenapa tidak dimulai dari bagaimana posisi dan kedudukan nasab itu terhadap Islam. Misalnya, apa hubungannya dengan akidah, apa hubungannya dengan syariah, ya dengan hukum Islam ini ada enggak, ada hubungannya dengan akhlak apa tidak, atau bagian mana yang menjadikan sangat penting membahas nasab ini. Nah, itu yang pertama ya, yang saya selalu sampaikan kepada teman-teman, sahabat-sahabat saya. Kalau memang akidah, rukun iman di bagian yang mana? Kalau memang ini syariah, rukun Islam, yang mana itu? Bahkan ada beberapa ulama mengatakan ini tidak ada urusannya dengan iman, juga tidak ada urusannya dengan rukun Islam. Sehingga perbincangan ini adalah perbincangan penambahan pengetahuan, apakah ini adalah dari sisi sejarah atau keilmuan, sehingga menambah luasnya pengetahuan kita, atau memang ada faktor lain yang ini berakibat kepada urusan-urusan kita beragama dalam berbudaya, bermasyarakat dan seterusnya. Ini menjadi pertanyaan besar kami. Yang kedua, Yai, sebelum membahas itu, kami juga mempertanyakan, mumpung ketemu Kiai Nur Ihya, kenapa pembahasan di ruang-ruang publik termasuk di media itu tidak dimulai dari terminologi Quran, di terminologi yang ada dalam Quran maksud saya. Itu misalnya apa sih ahlul bait ini, apa sih itu dzurriyah itu, apa itu kurba, apa itu alu, apa itu asyirah, dan itroh itu. Nah, yang saya tahu di Al-Quran ada 5. Yang pertama ahlul bait. Kalau ahlul bait sandarannya adalah di innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti. Nah, ahlal baiti di sini di tafsir-tafsir yang lebih masyhur itu ada 5. Sayyidina Ali,
Fatimah, Hasan Husain, dan Nabi Muhammad SAW sendiri. Ashabul kisah. Ya, ashabul kisahnya itu. Kalau itu terminologi itu diiyakan dan itu yang menjadi kata kuncinya, lalu kemudian ada perbedaan Ahlul Bait itu maknanya yang lain, kan tidak salah kemudian bahwa selain 5 ini bukan Ahlul Bait kan, kan selesai sebenarnya. Ya, sederhana sebenarnya. Sederhana. Kalau sebenarnya kalau ini disepakati bahwa yang lebih masyhur adalah Ahlul Bait ada 5 itu karena fajallalahu bikisain yang ditutup oleh kisahnya Nabi, oleh jaketnya Nabi itu kan hanya 4 orang ini, yaitu Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Yang menjadi pertanyaan ini kan Ahlul Bait, baitnya kan baitnya rumahnya Ummu Salamah, yang Ummu Salamah adalah istrinya Nabi. Kenapa tidak masuk dalam kategori Ahlul Bait? Berarti istilah dari Ahlul Kisah ini tadi. Ya. Nah, untuk itu ini harus diselesaikan dalam terminologi Quran dulu. Yang kedua, dzurriyyah Nabi. Ketika ini dzurriyyah yang dibahas, yang dimaksud nasab adalah dzurriyyah, maka harusnya kalau dzurriyyah ada beberapa ayat berkaitan dengan dzurriyyah Nabi. Misalnya Nabi Ibrahim, qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdzidz zalimin. Jadi permohonan Nabi Ibrahim kepada Allah agar juga memperhatikan kepemimpinan dari zuriyahnya, tapi Allah menjawabnya la yanalu ahdzidz zalimin. Berarti itu kita kan harus bersifat selektif juga. Nah, Allah tidak serta-merta memberikan privilege ya, keistimewaan karena keturunan Nabi, termasuk keturunan Nabi Nuh. Ya, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Nah, ketika itu disebut dzurriyyah, maka umat Islam punya hak untuk berpikir kritis, berpikir selektif. Nah, ketika kita selektif kan berarti bukan membenci, bukan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Apakah gitu ya kan? Malah ya, mengamalkan perintah. Nah, itu. Kemudian yang ketiga ya, ketika disebut kurba, kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil kurba. Apapun makna kurba yang dimaknai korobati dan seterusnya itu, kerabat maupun kekerabatan. Kemudian apa bedanya kerabat dengan dzurriyyah? Apa ini garis menurun, apa garis menyamping? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Kalau garis menyamping berarti bukan yang menurun. Kalau dzurriyyah menurun. Kalau menyamping siapa saja? Vertikal, horizontal. Nah, kata kuncinya cinta ya, bukan taat. Nah, kan gitu ya. Nah kemudian ada asyirah. Wa anzir asyirataka al-aqrabin. Nah, di sini yang menarik ya, asyirah itu maknanya lebih luas yang saya tahu daripada hanya sekedar ikhwah. Jadi karena di Al-Quran disebutkan kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Berarti asyirah itu mencakup semua. Ya, ada ahlul bait di dalamnya, ada dzurriyyah di dalamnya, ada kurba di dalamnya, itu ada asyirah. Nah, konteks asyirah ini ternyata inna akramakum indallahi atqakum. Buktinya wa andir. Tidak sama sekali Allah tidak ada keistimewaan bahwa walaupun itu keluarga Nabi, ya harus dikasih peringatan. Dikasih peringatan. Dan Nabi pun kemudian wafid janahaka limanit tabaka minal mu'minin. Nabi itu sendiri diminta untuk menghormati pengikutnya, yaitu orang-orang mukmin. Nabi menghormati. Bagaimana seorang Nabi diperintah untuk menghormati? Itu kan luar biasa ya. Pengikutnya malah dijunjung tinggi, dihormati. Pengikutnya dijunjung tinggi, dihormati. Nah, kalau terminologi Quran ini diangkat di ruang publik, kemudian memahami bahwa Islam itu betul-betul menempatkan kemuliaan, sebagaimana Quran menyebutkan bahwa karomna bani Adam, berarti benar-benar mulia. Inna akramakum indallahi atqakum, itu jelas sekali, real gitu ya. Nah, kelanjutannya adalah
wa in asauka, jika dia durhaka kepadamu, nah ini kul inni bariun mimma ta'malun. Jadi berarti Nabi ini sudah jelas kalau sampai ada keluargamu yang durhaka, yang tidak lepas diri. Tapi kenyataannya diskusi yang berkembang ini kan ada keistimewaan itu, Yai. Ada keistimewaan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, Yai, juga menjadi pertanyaan ini. Saya lebih baik bertanya aja, Yai, karena saya juga belajar, Mas. Sama-sama ya, sama-sama. Saya bertanya aja. Ada kelebihan, ada kekurangan. Kita ini kan ada perbedaan. Memang Nabi ini sama-sama manusia. Kul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Yang membedakan Nabi mendapatkan wahyu, tentu mendapatkan keistimewaan khusus. Misalnya tahajudnya Nabi dengan kita, itu khitabnya kepada Nabi, dan itu menjadi bagian yang sangat penting. Tahajud itu bagi Nabi, kan begitu ya. Apalagi Mi'raj. Nah, kalau pertanyaannya ya, kalau Nabi Mi'raj kemudian pengikutnya atau yang lain Mi'raj, lalu keistimewaan kenabian itu di mana? Itu jadi pertanyaan. Itu ya. Malah jadi nggak istimewa lagi. Peristiwa Mi'raj yang istimewa sebagai mukjizat yang diterima oleh Rasulullah dari Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, lalu setelah Isra di Mi'rajkan, itu malah jadi nggak istimewa lagi karena disaingi oleh limanit taba'aka oleh pengikutnya, apalagi yang mengaku sebagai cucunya. Ya itu pertanyaan-pertanyaan kami ya, yang membuat kami juga ingin mendapatkan jawaban kenapa pembahasan ini tidak dimulai dari akarnya dulu, terminologinya ini, sehingga nanti ketika kita mengambil rumusan, meresum atau menyimpulkan, itu tidak keluar dari definisinya dulu ya. Itu ya itu. Jadi, saya kira itu sementara saja. Alhamdulillah, yang disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Ahmad Wahyudi ini sebenarnya sudah beliau jawab sendiri, sebenarnya sudah diterangkan lebih komplit, konkret bagaimana definisi dari Ahlul Bait sampai Itro, sampai Asyirah dan lain sebagainya. Itu memang seandainya sejak awal ya, kita menyampaikan definisi dari 6 kata untuk duriyah Nabi kita, mulai dari entah itu yang mengaku sebagai biologis Rasulullah atau yang benar-benar ya duriyah Rasulullah secara biologis, maka kita sudah berhenti sampai di sini, alias kembali kepada firman ilahi. Ya, definisi itu kan ya. Definisinya itu. Sebenarnya kita salah umpama kita salah, ternyata benar-benar dzurriyyah Nabi. Umpama benar-benar dzurriyyah Nabi. Kemudian tapi dari sisi ukuran akhlak moral misalnya ya. Itu karena Al-Qur'an menyebutkan bahwa tidak ada privilege di situ. Kul inni bariun mimma ta'malun, maka ketika kita punya niat mengamalkan, kita kan nggak salah gitu ya. Atau sebaliknya gitu. Ya sama seperti apa yang menjadi harapan dan doa dari Nabi Ibrahim terhadap anak cucunya. Kalau zalimin ya berarti tidak bisa yanal, la yanalu, tidak bisa memperoleh kemuliaan yang dijanjikan sesuai dengan janji Allah kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya. Tidak hanya kepada Nabi Ibrahim saja, ya begitu juga kepada Rasulullah SAW yang anit tabi millata Ibrahim hanifah. Berarti walaupun keturunan Rasulullah SAW tetapi zalim, ya, keluar dari jalur yang tidak sesuai dengan aturan dari Allah melalui perjanjian dengan Ibrahim Khalilullah, ya berarti bukan lagi menjadi dzurriyyah, walaupun secara biologis masih dzurriyyah.
tetap dianggap bukan duriyah lagi. Qala wa min durriyati. Tapi jawaban Allah bagaimana? Qala la yanalu ahdidz zalimin. Berarti kalau ada yang misalkan habaib, murtad misalkan, keluar dari Islam atau melakukan kezaliman, ya berarti sudah bukan lagi masuk dalam kategori duriyah yang mendapatkan karomah. Ya, sehingga kita bersikap itu kan atas dasar pemahaman dari Quran gitu ya. Sikap kita ini sikap ya karena kita membaca Quran, mengamalkan Quran, menghayati Quran. Sehingga bukan kebencian yang kita hadirkan dalam lapangan kehidupan itu kan bukan. Kembali pada referensi utama yang kita hidup beragama. Gitu ya. Tapi kadang-kadang ini disalahartikan alias salah terima. Ini sebagai sebuah kebencian, tidak percaya, alias hanya suudzon saja kepada orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi kita secara biologis itu. Oleh sebab itu ini harus benar-benar di-clearkan, diluruskan pemahaman apa Ahlul Bait, siapa Alu, siapa Asuriya, siapa Dzurriyyah, siapa Itroh. Jadi sesuai yang jenengan sampaikan sebenarnya sudah lama ya. Pertama itu justru sudah kami sampaikan berkali-kali. Tidak hanya kami saja, teman-teman yang lain itu menyampaikan itu. Tetapi habaib masih mengaku saya ini Ahlul Bait Nabi. Jika kamu memahami Al-Quran tanpa melalui Ahlul Bait, maka kamu tetap akan tersesat. Nah, oleh sebab itu kami terus menggelorakan ya, menyampaikan informasi bahwa habaib itu bukan Ahlul Bait Nabi. Masalah kurba itu juga jangan diartikan dengan pemahaman yang sempit itu. Kembalikan dulu ke asal muasal letak kalimah kurba itu berada di ayat apa, di mana, dan turunnya kapan? Turunnya kapan? Saat apa? Nuzulnya itu seperti apa? Kadang-kadang ini kalau nggak gitu melebar ya, melebar akhirnya semakin menjauh dari bahasan utamanya, substansi yang kita bahas ini ya sama seperti ini. Ketika kita buang itu semakin menjauh dari definisi jenengan sampaikan tadi. Nah ini beliaunya kan ahli tafsir ya, ahli bahasa, nahwu sorohnya, berikut para santri-santrinya yang mesti mengupas kritis dalam hal ini. Kita akan mengimbangi dengan informasi tentang kitab karya Nasabah Ba'alawi dan non Ba'alawi. Dan nanti insya Allah di akhir pertemuan kita malam hari ini akan kami hadiahi kitab Syarhul Ainiyah buat Romo Yai untuk dikaji di pesantren bersama santri-santri. Apakah selama ini yang kami sampaikan itu mengandung unsur fitnah? Tidak ada bukti. Tidak ada bukti bahwa ternyata amaliyah dan pemikiran habaib Ba'alawi itu bagian daripada hurufah. Ini nanti isinya seperti apa? Hurufah-hurufah itu apakah ini benar-benar karomah atau bahkan sejajar dengan mukjizah? Ini nanti jenengan akan bisa menemukan sendiri dalam satu kitab saja, Syarhul Ainiyah dulu. Ini kitab internal karya Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi Al-Husaini Al-Hadrami Asy-Syafi'i katanya. Tetapi sebenarnya tidak sama seperti mazhab Syafi'i kebanyakan. Hanya pengakuan sepihak saja. Banyak faham sufi yang mereka terapkan gabungan antara sufi Syi'i dan sufi Sunni. Dan bahkan kadang mengadopsi sufi-sufi dari luar Sunni yang asli. Terus masalah Mi'raj masalah Mi'raj. Terus kalau ada orang yang mengaku sebagai cucu Nabi kita pernah di-mi'rajkan berkali-kali sampai 70 kali dalam semalam ya. Ini kan ya jelas tidak sesuai dengan standar mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. 70 kali dalam semalam.
Rasulullah saja tidak seperti itu. Nah, ini ingin lebih unggul dari orang yang utama yang dianggap sebagai kakeknya, ya. Padahal sebenarnya merendahkan orang yang mulia, yakni Nabi kita itu tadi. Lebih direndahkan, karena lebih hebat saya, 70 kok, Rasulullah cuma berapa. Dan ternyata Mi'raj itu bukan Mi'raj kiasan, sholat Mi'rajul min misalkan. Bukan, tapi benar-benar Mi'raj. Tapi ya tidak minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, lalu min masjidil aqsa ila baitil muqaddas, wa minal baitil muqaddas ila sidratil muntaha, bukan. Tidak diterangkan secara detail seperti itu, tapi intinya ila sidratil muntahanya itu disebutkan di dalam kitab Al-Jauharus Syaffaf, kitab internal karya Ba'alawi sebenarnya, cuma diklaim itu bukan karya Ba'alawi, alias karya Abdurrahman bin Muhammad Al-Khotib, eksternal, tapi isinya berasal, informannya itu berasal dari internal Ba'alawi. Hampir sama. Pertanyaan awamnya gini ya, pertanyaan awamnya, apakah keluarga Nabi itu bukan umatnya Nabi? Secara umum sama. Kan umat nih. Umat. Oke. Okay. Ada ayat maka Muhammadun aba ahadin mirjalikum. Berarti kalau ikut ayat ini tidak boleh satupun dari pengikutnya Rasulullah yang mengaku bahwa mereka atau dia itu adalah anaknya Rasulullah dan menganggap Rasulullah itu sebagai orang tuanya. Kalau ikut pada ayat ini, ya buktinya yang mendapatkan peringatan wa anzir itu asyiratak al-aqrabin itu. Nah, kalau yang memperingatkan dengan yang diperingatkan punya posisi sama dan kedudukan sama, punya keistimewaan sama, apa bedanya kemudian imam dengan makmum? Ya kan, pimpinan dengan rakyat kemudian gitu. Akhirnya nanti nggak ada bedanya. Gitu. Jadi Rasulullah dengan umatnya itu ada bedanya, ada keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umatnya, yang dimiliki hanya oleh nabinya. Oleh sebab itu sebagai pengikutnya, umatnya, yang ngaku duriyahnya sekalipun ya tidak boleh memiliki kemampuan ya yang menyamainya, apalagi melebihinya 70 kali mi'rajnya itu. Lah, ini bagian daripada doktrin sepihak sejak awal bahwa Ahlul Bait itu ya saya. Akhirnya kalau Ahlul Bait itu memiliki kelebihan berarti bagian daripada karomah. Dan setiap karomah itu ya bisa menyamai mukjizah. Cuma tingkatan kualitasnya saja yang berbeda. Itu menurut mereka. Oleh sebab itu jika Nabi Isa memiliki mukjizah bisa menghidupkan burung atau manusia yang mati, berarti wali itu juga bisa menghidupkan barang yang mati. Bahkan gambar pun bisa seperti sulapan itu, gambar burung diambil tiba-tiba jadi burung beneran dan hidup lalu terbang. Karena karomah itu sejajar dengan mukjizah. Ya. Tapi bisa-bisa karomah ini malah melebihi mukjizah. Bisa melebihi mukjizah menurut mereka. Nah, ini di dalam kitab Ghayatul Qasd wal Murad, ini termasuk kitab internal Habaib Ba'alawi yang membahas tentang manaqib biografi sejarah hidupnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang pernah saya larang untuk diamalkan rotibnya. Gara-gara seperti ini beliau juga pernah mi'raj. Tidak hanya Muhammad bin Ali Ba'alawi atau Al-Faqihil Muqaddam saja yang mi'raj. Di dalam kitab Ghayatul Qasd wal Murad ini keterangannya menurut saya melebihi mukjizat Nabi kita ya. Sangat berlebihan.
dalam menyanjungnya. Padahal jika kita klarifikasi, verifikasi ke beliaunya Habib Abdullah bin Alwi Al-Khaddad belum tentu benar. Hanya sekedar klaim-klaim ya. Jadi klaim sepihak. Misalkan saya ngeklaim jenengan, oh saya itu loh diakui sebagai orang yang ahli fikih oleh beliau, nama Kiai Haji Ahmad Wahyudi. Padahal ya tidak. Karena beliau pas padaku rumah saya diakui sebagai al-faqih al-muqaddam misalkan. Nah itu klaim saya, tapi jenengan sudah meninggal dunia, kan nggak bisa diklarifikasi lagi. Sama dengan Habib Abdullah bin Alwi Al-Khaddad ini kan buta pada usia 4 tahun. Terus banyak kitab yang dikarang mengatasnamakan Habib Abdullah bin Alwi Al-Khaddad. Apakah bisa mengoreksi hasil karya beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Khaddad? Beliau buta. Toh ada semisal Habib Muhammad bin Zain Sumit ya, menulis kitab Ghayatul Qasd wal Murad ini berdasarkan dawuh-dawuhnya. Ya kan bisa ditambah, bisa dikurangi. Ya. Keotentikan data informasi pertamanya kemungkinan tidak sesuai, pasti ada tambahan-tambahan lagi untuk semakin memoles keajaiban dari khurafahnya menjadi karomah, lalu dari karomah sejajar dengan mukjizah. Bahkan ada doktrin-doktrin lagi, barang siapa menulis na'am qad zakaro sohibu a'malit tarikh anna man kataba tarikh waliyin lillahi ta'ala kana ma'ahu yaumal qiyamah. Barang siapa menulis tarikh atau biografi sejarah hidupnya seorang waliullah, maka dia akan bersama dengan wali tersebut di hari kiamat. Wa man tola'a ismuhu fit tarihi hubban lahu faka'annama zarahu wa man zara waliyan lillahi hufirat dzunubu. Jadi menziarahi wali itu akan diampuni dosa-dosanya. Bahkan dalam satu teks di redaksi kitab yang berbeda karya Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur itu hufirat dzunubu kayaumi waladathu ummuhu. Jadi sangat berlebihan nih. Hampir menyamai puasa Arafah ini. Dengan hanya ziarah ke makam aulia ilillah. Ya. Hal-hal seperti ini tidak kami temukan di kitab-kitab karya eksternal Ba'alawi lainnya. Walaupun sekelas kitab Al-Hikam, kitab tasawuf tersebut tidak seperti kitab-kitab karya internal Ba'alawi seperti ini. Apalagi di sini jelas disebutkan bahwa wa qala qaddasallahu sirrah innahu yakunu lil wali ma yakunu lin nabi. Jadi apa yang dimiliki oleh nabi itu juga bisa dimiliki oleh wali, termasuk di antara karomah dan mukjizahnya itu hampir sama. Wa inni qad wudi ali al-mi'raju bi masjidil hujairah wa urijabi ila samai hatta waqatu baina yadayillahi azza wa jalla wa hasolali syakkus sodri. Dibedah dadanya seperti proses Isra Mi'rajnya Rasulullah di Masjid Bani Alawi. Jadi benar-benar ini Mi'raj, bukan Mi'raj kiasan, tapi Mi'raj sungguhan. Alasannya ma yakunu lil wali ya ma yakunu lin nabi. Jadi Habib Abdullah bin Alwi Al-Khaddad ini juga Mi'raj. Tidak hanya As-Syekh atau Al-Imam atau Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi yang terkenal dengan Al-Faqihil Muqaddam, yang sampai satu malam lebih dari 7 kali, ada yang mengatakan 70 kali. Wa kana min jumlati ma kataba bihi ila Syekh Sa'ad, dan termasuk surat-surat yang ditulis oleh Imam Ali Ba'alawi, Muhammad bin Ali Ba'alawi atau Al-Faqihil Muqaddam itu adalah ini Syekh Sa'ad Al-Dhufari, bahwa beliau berkata urijabi ila sidratil muntaha sab'a marrat wa fi riwayatin sab'atan wa isyrina marratan fi lailatin wahidatin wa fi riwayatin sab'ina marratan. Ya. Dari 7 menjadi 27 menjadi 70. Nah nanti mungkin ditambahi lagi 700. Keotentikan data awal ini nggak bisa dipertanggungjawabkan.
Jadi nanti di Syarhul Ainiyah ini juga mensyarahi nazam yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sama. Lah, beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad kan buta. Ya siapa yang bisa bertanggung jawab untuk mengoreksi karya-karyanya? Nggak bisa ya. Sama dengan ketika kita menyandarkan klaim terhadap Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Hadratus Syekh Kiai Haji Wahid Hasyim, Hadratus Syekh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau sudah tiada. Terus jenengan ngarang cerita sendiri. Jenengan kan termasuk muhibbinya Gus Dur atau Gus Durian. Saya pada waktu ketemu dengan Gus Dur di Alas Purwo, saya diajak untuk bertemu di satu tempat. Ternyata di situ tuh ada arwahnya Bung Karno di Alas Purwo itu. Demi Allah, saya dengan Gus Dur itu dipertemukan di depan mata wajahnya Bung Karno. Kan bisa juga dengan seperti itu. Gus Dur sudah meninggal. Siapa yang bisa diverifikasi, ngoreksi? Sama seperti itu ya. Jadi hampir sama seperti antara karomah dengan mukjizah. Maka nalil wali ma yakunu lin nabi. Ya, pertanyaan awamnya ya. Saya bertanya aja ya. Berarti wahyu itu belum selesai, masih terus berjalan. Artinya bisa juga, ya, menurut mereka. Ya, karena Al-Quran berarti kan belum final. Kalau pertanyaan begitu bagaimana? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Itu tidak berlaku lagi. Menurut mereka. Ya. Karena ada hadis-hadis baru lagi yang dikeluarkan oleh Kanjeng Nabi, didawuhkan oleh Kanjeng Nabi kepada mereka. Di antaranya hadis tentang kohwah atau minum kopi. Barang siapa di mulutnya masih ada bau kopi, aroma kopi, maka malaikat semua akan beristighfar kepadanya. Yang dahulu siapa? Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Barang siapa yang walaupun tidak membaca tasbih tetapi membawa fisiknya tasbih itu di sakunya itu dibilang membaca tasbih. Ya. Terus ada lagi duduk dekat dengan wali, ya, entah itu yang sudah mati atau yang masih hidup di dunia ini, itu akan lebih mulia, lebih utama, lebih hebat daripada ibadah yang ibadah itu sampai tercerai-berai, sampai waduh, sampai sungguh-sungguh, sampai giat bener. Tetap kalah dengan duduk dekat wali di depan makam wali yang sudah meninggal dunia. Nah ini kan 3 hadis yang disandarkan kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu sudah meninggal dunia. Sudah cukup taraktu fikum amro ini lantadillu ma tamassaktum bihima. Ini malah mau nambah-nambahi lagi. Sama seperti kasus sholawat busyra. Ya mohon maaf ini yang bisa bahas ini santri-santri panjenengan yang kritis terhadap susunan kalimatnya sholawat busyra. Lah walaupun begitu saya ini tetap toleran ya. Di saat kami diundang di acara-acara pengajian, menghadirkan khadroan, dan di dalam khadroan itu membaca sholawat busyra, ya saya nggak menolaknya. Yang penting tetap meluruskan dan menyampaikan tanpa kenal lelah. Ya, ya. Kadang santri-santri kami ini ya anak-anak itu namanya sekolahnya kan di luar gitu. Ketemu dengan teman yang membaca sholawat busyra, pujian habis adzan itu ya sholawat busyra. Ya saya nggak melarang, ya, namanya anak-anak. Teman-temannya suka sholat busyra ya ikut suka, ya saya nggak melarang, toleran saya. Tapi tetap kami mengingatkan bahwa itu sholawat bukan redaksi langsung dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sudah wafat, tidak perlu lagi ada hadis baru. Kalau masih perlu hadis baru, maka nggak perlu Quran hadis. Ya buang saja, langsung kita berhubungan dengan Kanjeng Nabi, kok minta petunjuk Kanjeng Nabi kan bisa kita. Akhirnya kita akan membuat hadis rawahu Kiai Ahmad Wahyudi, rawahu Kiai Nur Ihya Salafi. Ya bisa juga. Oh saya langsung dari Kanjeng Nabi, langsung saya melalui kontak langsung, connect langsung dengan beliau Kanjeng Nabi SAW. Saya langsung ada apa-apa minta fatwa pada Kanjeng Nabi. Nantinya akan seperti itu dan semakin melebar terus menerus tanpa kita kritisi, ya seperti apa yang jenengan sampaikan di awal tadi. Kita tidak mengkritisi hal-hal seperti ini, maka akan rusaklah tatanan agama ini, baik dari segi akidah ataupun syariah dan bahkan sufiyahnya. Ya, tentang
ketakwaan, keimanan dan kualitas itu Allah kan sudah nyampaikan ya. Nggih. Wala tuzakku fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ini kan yang menilai orang itu bertakwa, kualitasnya di mata Allah itu dekat apa tidak, bersih apa tidak, kan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah, itu nilai-nilai Quran yang seperti itu kan harus dibumikan ya. Nggih, membumikan. Bahwa kita ini harus merunduk. Nggih. Tidak seperti bagaimana Al-Quran menyebutkan ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan Wa idza khatabu qalu salama itu. Waqfid janahaka lil mu'minina taba'aka minal mu'minin. Nah, itu kan menandakan bahwa tidak ada toleransi dalam keangkuhan, kesombongan, itu kan nggak boleh kita ini. Wala tamshi fil ardi maroha. Ya. Keta-kete gumede baik mukhtalan fakhuron. Nah, itu kan kunci-kuncinya kan di situ ya. Nggih. Ya, itu yang sedang kami resahkan. Jangan sampai Islam yang tampil di masyarakat awam, khususnya publik yang secara umum ini seolah-olah rebut bener gitu. Apalagi rebut nasab, bekal nasab. Misalkan kami ini dituduh, oh, saya Nur Yahya Salafi Al-Hasani misalkan. Saya nggak mengaku seperti itu. Kiai Haji Maduddin Usman juga sudah kami beri informasi seluruh pejuang meluruskan nasab ini jangan sekali-kali mengaku sebagai cucu Nabi. Kalau mengaku sebagai duriah wali, oke, nggak masalah. Yang penting jangan menonjolkan diri, hanya sebagai bukti silaturahmi menyambung persaudaraan, silaturahmi bagi para pejuang yang ada di negeri ini sejak dulu, para wali sampai para kiai, sampai pada abah buyut kita dulu sampai sekarang. Jadi kita sering menyampaikan ini, jangan sampai nanti kita justru malah dituduh terbalik. Oh, berarti begal nasab ini. Walaupun kita secara biologis dan cucu Nabi kita, tetap kita sebagai umatnya dianggap sebagai atba'uhu ila dini ala dinihi ila yaumil qiyamati aja itu sudah cukup, alhamdulillah. Ya, memang konsekuensinya memang sangat berat ketika pengakuan itu di ruang publik. Beratnya itu menyangkut tentang nama baik dari Nabi itu sendiri, kemudian pengamalan Qur'annya, orang awam, sehingga figur prototipenya itu kan akhirnya tidak tampil sebagai Islam yang rahmatan lil alamin, yang kemudian memberikan ruang cukup bagi semua pihak untuk berekspresi, bisa kemudian memberi ruang cukup bagi orang yang punya ikhtiar mastatoktum, yang berusaha sungguh-sungguh, sehingga seolah-olah sudah tersekat-sekat dan terkotak-kotak, berjenjang, bertahap, berurutan gitu kan. Seolah-olah di masyarakat sudah seperti itu sekarang, berkasta-kasta itu, berkasta-kasta seperti itu. Harapan kami itu kan sebenarnya Islam tampil itu sebagai agama yang punya ciri khas, itu di kata kuncinya inna akramakum indallahi atqakum, di kualitas keimanan, amal dan ilmu ya. Ilmu dan amal itu. Hadirnya perdebatannya ilmu. Kalau mau menunjukkan amal ya nggak bagus juga, biar orang yang menilai kan gitu ya. Nanti dikira riak. Iya. Gimana apa yang jenengan sampaikan itu benar ya? Klaim terhadap orang mulia, tetapi kita tidak mampu untuk menjaga kemuliaan, menjaga nama baik orang yang mulia yang kita klaim tersebut, itu sebuah pengkhianatan. Saya cucu Nabi, tetapi justru saya berbuat semau saya, nggak ada halal, nggak ada haram, semua halal bagi saya. Berarti ini mencoreng Nabi saya, nama baik Nabi saya. Akhirnya orang non-muslim ini akan menilai, itu loh cucunya, kelakuannya kayak gitu, berarti buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Berarti kan Nabi dulu ya kayak gitu. Loh, ini non-muslim ya, akan menilai seperti itu. Kan ini lebih berbahaya. Akhirnya orang mau masuk Islam itu ya nggak jadi, nggak tertarik sama sekali. Islam kok gitu ya?
Harusnya mengenal Islam dari Quran. Dari Quran. Harusnya mengenal Islam dari sunnah Nabi. Harusnya mengenal Islam dari karya-karya ulama. Disampaikan oleh warasatul anbiya. Seperti yang menjadi jargon ponpes panjenengan kan, al ulama warasatul anbiya. Lah, warisannya para ulama ya kitab-kitab kuning itu, karya-karyanya. Semua kitab-kitab kuning karya ulama amilin itu juga rujukannya ke Quran hadis, kan gitu. Turos lah, kembali kepada kajian turos. Nah, yang dilakukan oleh Habaib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini, khususnya umumnya di Hadramaut, Yaman, itu kan tidak seperti apa yang menjadi tuntunan, tatanan, aturan dari Nabi. Mereka membuat aturan sendiri, memanipulasi data, ya, terus menginterpolasi sejarah yang ada, mengotak-atik, mengkombinasikan antara syariat, hakikat, ya, alasannya makrifat dan seterusnya, mengaburkan definisi dari karomah dan khurafat, bahkan menyandingkan karomah ala khurafah ke mukjizah, mayakunu lil wali ya mayakunu lin nabi dan seterusnya. Hal-hal seperti ini kan justru mencoreng nama nabi kita. Ini sampai kapan Yai bisa kemudian berujung kepada satu forum diskusi yang segar, yang nyaman, menemukan titik temu sehingga pikiran-pikiran kayak Kiai, pikiran-pikiran yang pihak lain kemudian dipertemukan dalam rangka sama-sama agar nama baik Islam ini yang berkembang di Indonesia ini kemudian duduk bersama para ulama seluruh Nusantara ini bertemu merumuskan harusnya seperti ini biar perdebatannya tidak liar lah. Iya gitu ya. Kita menunggu pihak negara untuk turun tangan menanganinya. Kalau memang pihak negara nggak ada yang mau memperhatikan kita dalam masalah perselisihan nasab ini, maka ke organisasi massa terbesar di Indonesia, yang mungkin NU ya, NU atau Muhammadiyah, atau mungkin malah justru MUI-nya, Majelis Ulama Indonesia. Dan ini nanti tidak hanya objeknya itu ke habaib saja ya, bisa ke aliran-aliran sesat yang lain yang sudah dikasih kriteria 10 atau 20 itu oleh Majelis Ulama Indonesia, termasuk akidah-akidah takfiri, diantaranya ya LDII, ya mohon maaf gitu, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Kenapa sampai sekarang masih belum jelas ya? Nanti sekali menyelam minum air, sekali jalan ya antara Ba'alawi dengan LDII, karena ada kemiripan dalam hal kaidah akidahnya. Tidak hanya hal tasawufnya saja, tapi juga masalah praktek syariatnya, furu'iyahnya. Ini ada perbedaan dengan umat Islam lainnya yang ada di Indonesia bahkan dunia. Nanti ini satu paket. Oleh sebab itu pemerintah harus turun tangan. Yang kami harapkan selama ini harusnya struktural PBNU kita yang memperhatikan, karena ini alat uji ya, alat uji bagi semua tokoh agama, khususnya umat Islam. Alat uji kita ini sekarang, alat uji para kiai, para ulama yang ada di Indonesia untuk menyelesaikan problematika ini, ujungnya happy ending. Memang benar-benar bagus untuk kepentingan umat dan untuk generasi selanjutnya setelah kita. Kan asik nanti jadinya. Kalau ini konflik tidak diselesaikan, ini akan menjadi presiden, PR lagi jadi ukuran untuk melihat bahwa generasi-generasi selanjutnya akan memberikan penilaian kenapa dulu nggak diselesaikan. Menjadi PR bagi generasi yang selanjutnya nanti. Sebenarnya 1932 Masehi ya, Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari itu sudah merumuskan bersama dengan 24 kiai-kiai Jawa Syarqi atau Jawi Wetan atau Jawa Timur itu sudah. Tetapi informasi ini disembunyikan ya
Oleh sebab itu kemarin saya buka ke publik untuk diketahui bersama bahwa tentang standar Sayyid, Syarif, Syarifah itu sudah ada sejak zaman Hadratus Syekh ya. Kalau kami yakin ya, ini lepas dari membahas urusan nasab ya. Okay. Indonesia itu kan terlatih sudah mengagregasi perbedaan-perbedaan, mengkomposit, menyatukan banyak suku, bahasa jadi satu kekuatan dan dalam satu falsafah, ya kan. Bisa jadi ini perbedaan-perbedaan ini bisa dikokohkan dengan satu pahaman. Kan artinya bahwa persepsi interpretasi tentang ini semua akan selesai apabila ada tokoh atau organisasi atau negara yang memberikan, kalau seandainya di pengadilan itu hakimnya ada hadir, memberikan keputusan yang jelas itu. Ya minimal kalau belum hakim ya wasitnya dulu. Wasitnya ada itu. Penengah dulu itu penengahnya ada. Bagi kami. Iya. Selenggarakan diskusi terbuka di tempat yang netral, organisasi penyelenggaranya juga netral, dalam rangka menduduk umat Indonesia secara amat, secara keumuman, secara keseluruhan. Pak, insya Allah nanti akan selesai, happy ending nanti, akan tetap bersaudara. Dan syaratnya islah itu harus maslahah. Gunanya apa islah? Nggak ada maslahahnya ya, nggak ada gunanya. Gitu. Oleh sebab itu ketemu akar masalahnya. Akar masalahnya apa? Terurai sudah. Yang sering kami sampaikan dan kami gemakan selama ini kan, mulai sekarang jangan sampai ada doktrin lagi dari kalangan Habaib Alawi terhadap anak-anaknya atau calon anak yang akan dilahirkan oleh keluarga mereka dengan doktrin kamu nak cucu Nabi Muhammad SAW, kamu nak darah suci Nabi SAW, kamu nak orang yang istimewa di antara manusia lainnya, nak kamu, dan itu hilangkan semua. Tak ada kasta di Indonesia, di dunia ini. Kembalikan ke asal. Kalau mau, kalau nggak mau ya silahkan. Silahkan, harus ada aturan tegas yang menghukum mereka. Siapa? Ya pemerintah. Pemerintah. Karena apa? Ini tidak sesuai dengan falsafah hidup bernegara, apalagi beragama. Pancasila pun tidak seperti itu. Bhinneka Tunggal Ika tidak diamalkan lagi, tidak diaplikasikan lagi dalam kehidupan bernegara. Terus, nah ini kan termasuk bugot nantinya itu. Memberontak aturan negara kita. Ya. Ini yang selalu kami gemakan supaya ini diketahui oleh semua. Kalangan akademisi masih baru 8% yang menerima informasi seperti ini. Apalagi tentang nasab Ba'alawi yang sebenarnya. Walaupun dari kalangan ilmuwan, bukan ulama, wait and see, melihat dan menunggu informasi terus dari kami, tapi tetap banyak yang tidak berani tampil ke depan untuk menyelenggarakan acara debat terbuka, diskusi terbuka tanpa ada rasa permusuhan, karena ini jalur keilmuan. Buktikan semua kitab-kitab nasab, sejarah, bahkan kitab-kitab karya internal Sufiyah, terukur, tidak membenci, tidak menghujat. Saya selalu menjaga itu ya. Saya tidak menyerang individu, pribadi. Walaupun saya malah justru diserang secara pribadi itu berkali-kali, beratus-ratus kali. Tapi saya tetap menjaga diri jangan sampai saya jauh dari kaidah ilmi. Karena ini nanti akan menjadi presiden buruk dan akan menjadi senjata makan tuan bagi kami. Yakni tetap kita masih pada jalur keilmuan, jalur kitab tulisan yang teksnya ada sama seperti misalkan, oh ini kitabnya Syarhul Ainiyah, oh ini kitabnya Ghoyatul Qasdi wal Muradi lah. Saya sampaikan bahwa ternyata yang Mi'raj itu tidak hanya Muhammad bin Ali Ba'alawi atau Al-Faqihil Muqaddam saja, tetapi juga Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ba'alawi yang buta pada umur 4 tahun itu. Lalu diklaim sepihak oleh orang-orang di sekitarnya. Saya kadang-kadang nggak percaya bahwa benar-benar itu apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alwi Ba'alawi Al-Haddad Ba'alawi. Belum tentu, kan nggak tahu beliau buta. Apalagi beliau sudah meninggal dunia.
mungkin ditambah-tambahi sendiri oleh orang-orang di sekitarnya, pengikutnya, fanatisme buta itu merajalela di setiap generasinya sampai sekarang ini kan ya bisa juga tambah-tambahi lagi. Nah, inilah yang sangat-sangat kami khawatirkan ya, jika nanti tidak diselesaikan akan menjadi beban bagi Gus-Gus ini generasi. 50 tahun lagi jenengan saya ya Allah alam ya kalau sesuai dengan standar ilmiah sunnatullah hukum alam alamiah ya kita sudah tidak ada lagi di bumi ini. Kalau saya memang mengimpikan ada ulama besar di Indonesia atau organisasi yang merumuskan sengketa atau persoalan ini dari mulai definisi tadi itu ya, ya definisi dari ahlul bait, kemudian dzurriyyah itu apa, kurba itu apa, asyirah itu apa, alu itu apa, itu apa, kemudian teorinya ini, dalilnya ini, dasarnya ini, logikanya ini, kemudian dengan problematika yang ada, kemudian menjadi alat ukur untuk menilai. Untuk menilai ini kan alat ukurnya nggak ada, penilaiannya dengan apa? Yang berkembang kan nilainya hanya yang satu surah wal istifadah, yang satunya kemudian mengklaim bahwa ini tidak ada teks segala macam. Tapi mungkin alat ukur yang lain seperti Quran apa itu kan tidak mengemuka ya. Di perdebatan ini nggak mengemuka. Artinya kami sangat rindu apabila ada ulama besar yang bisa kemudian merumuskan kriterianya secara paripurna lah, yang bisa benar komprehensif gitu ya, yang didiskusikan, yang dibicarakan oleh para ahli. Nah, kemudian menjadi alat Qur'annya jelas, hadisnya jelas, kemudian itu menjadi alat ukur. Seperti Mahkamah Agung mengukur peraturan daerah yang ada, ini cocok apa enggak, sesuai enggak dengan ketentuan pelaksanaan hukum, uji materinya, sesuai enggak ini kaidah-kaidah hukum dilaksanakan ketika membentuk peraturan seperti itu misalnya, sehingga nyaman gitu ya. Ini yang berdebat kan ini ngaku ahli, ini ahli, ini ahli. Kalau di pengadilan ya, kalau itu pidana kan saksi dulu, saksi nomor satu. Yang kedua adalah surat, kemudian baru ahli. Saksi, bukti, ahli. Saksi, surat, ya teks gitu ya. Baru kemudian ahli. Ada pengakuan dan seterusnya. Kemudian kalau perdata, kalau ini perdata itu surat nomor satu. Surat, teks dulu, dokumen maksudnya. Kemudian saksi. Kemudian baru saksi. Sebenarnya ini sudah malah di perdata tidak ada ahli, nggak ada ahli malah kalau perdata. Iya, kecuali tata usaha negara. Nah, beliau kan SHMH, jadi cocok sesuai dengan bakasan beliau, sarjana agama, magister hukum. Jadi ya begini penyampaiannya, jadi para pemirsa dan pendengar semua. Jadi inilah ulama itu harus all round, serba bisa, tidak hanya mengkaji masalah agama saja. Ya sama dengan sengketa tanah ya. Ini tanah saya punya ini petok ini tanah saya, ini saya punya segel dari orang tua saya. Itu kalau ribut diperdebatkan antara kedua belah pihak, dibawa ke desa, dibawa ke kecamatan, itu bisa selesai kalau itu adalah perdamaian. Tapi ketika sengketa nggak selesai di pengadilan. Nah, alat ukurnya pengadilan itu kan alat buktinya apa? Surat. Sampai kemudian diukur detail betul secara hukum. Kalau perdebatannya klaim-klaiman ini mobil saya, ini tanah saya, ini itu memang bisa terjadi pertengkaran di masyarakat. Iya, hampir sama seperti bahasan nasab ini. Kan kita ini punya kitabnya, punya suratnya, bukti tertulisnya, lengkap semua itu loh. Nah ini yang nggak ada anunya, kodinya ini. Nggak, kodinya belum ada. Ini minimal wasitnya dulu. Wasitnya nggak ada. Nanti bisa dibuktikan di depan atau pengadilan ya. Kita akan siapkan semua. Dan kami juga sudah menyiapkan untuk bukti-bukti khurafat-khurafat mereka, sudah kami konsep itu untuk kita ajukan ke Majelis Ulama Indonesia. Kemarin sudah, tapi responnya juga lambat
minta lagi tambahan penguat. Dan insya Allah akan kami lampirkan lagi susulan insya Allah. Karena memang di Indonesia ini kan jenengan sendiri tahu hukum itu seperti apa. Kadang seperti karet, ya, kadang seperti permen karet, ya, kadang tergantung mood atau tidak moodnya penegak hukum. Ya mohon maaf ini saya bukan seudon, tapi faktanya seperti itu. Sama seperti kasus yang kami laporkan tentang pemalsuan makam yang ada di sekitar Mbah Sunan Bonang, Tuban, ya itu sampai sekarang belum ada respon. Padahal laporan sudah ada 1 tahun. Ya memang alat ukurnya ya, misalnya itu masuk, mohon maaf saya bicara hukum ya. Misalnya masuk ini perbuatan melawan hukum 1365 pasalnya itu harus ada yang dirugikan secara material. Ya misalnya kita menuntut kerugiannya apa? Misalnya ada makam palsu, Anda dirugikan apanya gitu. Itu ukuran perdatanya gitu ya. Ukuran. Nah, kemudian ada kerugian, tidak harus kerugian berupa material, berarti kerugian pelanggaran hukum aja. Berarti ada kerugian yang lain. Nah, itu yang bisa mengukur hakim. Tapi kalau hakim nggak ada laporan, harus ada gugatan. Gugatan harus terpenuhi, yang digugat siapa? Memenuhi syarat nggak surat gugatan? Cukup nggak pihak-pihak yang digugat? Persyaratan itu sangat luar biasa, harus terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi nggak bisa gugatan. Jadi berarti jadi masalah sosial. Kalau ini masalah sosial harusnya diselesaikan oleh pemerintah. Pemerintah harus hadir di situ, negara harus hadir di situ. Ketika ini bukan masalah hukum. Ya, memang semua harus bersinergi dalam menuntaskan masalah ini. Tidak bisa sepihak saja, pihak kita saja atau pihak Pak Alawi sendiri saja, tidak, tapi pihak negara yang turut serta. Kalau masih dibiarkan seperti ini akan berlarut-larut. Kan ini bisa jadi pertanyaan, ini konflik agama, konflik sosial, konflik sosial personal, apa golongan, apa kelompok, apa aliran, kan menjadi pertanyaan ya. Nggak bisa kita simpulkan masalahnya. Nah, negara kan harus hadir. Nah, kalau ini konflik agama, siapa bertanggung jawab? Kalau ini konflik sosial, siapa yang bertanggung jawab? Kan sudah ada yang menyatakan bahwa ini hanya interpretasi gitu. Nah, kadang-kadang inilah kurang tegesan. Karena pergantian, ya kalau Bupati Banyuwangi jenengan, ya saya yakin kalau misalkan Banyuwangi ada pemalsuan makam, langsung jenengan mengerahkan staf-staf yang ada di bawah penjenengan yang sesuai dengan bidangnya, ya mungkin di bagian kesejahteraan, kesejarahan, ya, ikut segera turun tangan, ya. Tapi kalau mungkin kepala daerah tingkat 2, tingkat 1 nggak merespon, ya dibiarkan saja, biarkan begini teruslah. Akhirnya perdebatan perbedaan ini tidak produktif, mengganggu produktivitas kita dalam hidup bernegara. Menguras tenaga dan pikiran kita sudah hampir 3 tahun ini. Tapi alhamdulillah ada hikmahnya. Hikmahnya menurut ilmu ini ya. Mencerdaskan kehidupan semua pada belajar. Semua dibuka-buka sekarang. Buka Quran, buka hadis, bukan kitab-kitab. Yang sayangnya itu ya, yang punya kitab-kitab nasab, tobakot, sejarah, kitab-kitab internal Pak Alawi itu terbatas, tidak semua orang memilikinya. Sehingga kadang kalangan pesantren juga ini nggak bisa memutuskan juga, baik lembaga Bahsul Masail sekalipun, ya masih belum bisa, masih bahan kajiannya ya. Misalkan jenengan nggak punya kitab Al-Jawharus Syafaf, saya buka kitab Al-Jawharus Syafaf, terus jenengan nggak punya, terus bagaimana jangan mau bantah saya? Iya. Harusnya jenengan punya, saya punya, lalu kaji bersama. Ayo kaji bersama. Menurut saya berbantah-bantah dengan jenengan, ini bisa nggak? Boleh apa nggak? Bener apa nggak? Salah nggak? Bisa, tapi itu pun harus ada wasitnya lagi. Ada wasitnya, harus ada wasitnya. Nggak boleh wasit seperti yang kemarin sepak bola itu, nggak boleh. Iya. Indonesia tetap kalah nanti. Iya. Nah, ini ada informasi dari guru saya, bertanya kepada panjenengan. Assalamualaikum Bapak Kiai. Habib selalu meninggi-ninggikan leluhurnya yang sudah wafat. Coba ditanya, Pak Alawi proses Isra-nya, Mi'rajnya itu seperti apa? Apa itikaf dulu, uzlah, terus apa terbang?
Dan di sana bertemu siapa? Nah, ini pertanyaan dari guru saya. Menurut panjenengan bagaimana? Ya tentu saya nggak bisa jawab. Ya, harus ada kitabnya seperti ini. Nah inilah yang namanya kadang-kadang. Karena Isra Mi'raj sendiri pun, peristiwa Nabi Muhammad SAW sendiri, itu kan terjadi perdebatan apakah biruhi ya ataukah dengan jasadnya. Nah itu masuk wilayah iman. Nah itulah akhirnya problematikanya bagaimana kalau bukan Nabi kan? Oke, gantian. Ya jangan jawab itu. Oke, bisa juga terjadi ya kalau umatnya Nabi ya, tapi caranya berbeda dengan bahasa wali, yakni bahasan tentang Mi'raj itu sebenarnya kayak ini ya, wallahu a'lam bishawab, semua masih dalam ranah perselisihan perdebatan tentang Isra dan Mi'raj itu apakah biruhihi wa jasadihi, hanya biruhi wa jasadihi ketika Isra Mi'raj, Isra-nya tok, Mi'rajnya biruhihi saja. Ini masih dalam tahap perselisihan. Tetapi kalau menurut standar wali, kalau saya dengar cerita dari leluhur saya dulu itu sama seperti orang semedi meditasi di dalam Masjid Al-Aqsa, Baitul Muqaddas, Yerusalem atau Darussalam, Palestina itu. Kalau dari minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa itu biruhihi wa jasadihi, kendaraan kilat, bukan hewan buruk, tapi kendaraan kilat. Secepat kilat bisa diilmiahkan seperti perjalanan lintas dimensi, ruang dan waktu. Bisa dianalogikan seperti kalau dulu para wali itu ilmu saifi angin. Kalau Nabi Sulaiman perjalanan dari Yerusalem ke China itu mengendarai angin dengan kecepatan kilat, atau Asep yang memindahkan aras Ratu Seba ke dekat kerajaannya Nabi Salomo atau Sulaiman. Sekejap merem, melek, langsung pindah secepat kilat. Nah, apakah seperti itu? Ini bahasan ilmiah bahwa Isra itu sesuai dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu benar-benar terjadi secara biruhihi wa jasadihi. Tetapi minal masjidil aqsa ila sidratil muntaha, ya, nah, itu biruhihi. Seperti ketika berada di sini, meditasi, konsentrasi penuh, lalu seperti Rogo Sukmo. Nah, kalau orang Jawa, orang Nusantara itu bisa menerapkan itu. Lalu naik pada dimensi-dimensi, bukan langit sampai planet Pluto itu enggak seperti itu. Dimensi langit spiritual, bukan langit material. Sama seperti ada yang mengatakan planet dalam buku-buku agama waktu SD tahun 90-an dulu itu kan begitu. Rasulullah Mi'raj ke planet Pluto, kendaraannya buruk. Enggak seperti itu. Mi'raj itu perjalanan spiritual jiwa. Jiwanya saja yang seperti aplikasi dalam handphone kita ini. Naik menuju ruang dan dimensi yang berbeda di atas langit kita. Langit kedua setelah dimensi manusia kan ditemui dan menemukan alam jin, ifrit yang mengganggu proses naik ke dimensi ke 5, 6, 7, 8, 9 sampai Sidratul Muntaha. Akhirnya kalau logika kan apa susahnya wong yang berkehendak Allah. Kan gitu ya. Ya itulah yang berkehendak mengisrakan kan Allah, memirakan subhanallah. Ya, akhirnya subhanallah. Ketika ayat dimulai dengan subhanallah, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Dalam surat Yasin itu. Ya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Itu berarti keajaiban.
tapi tetap bisa diilmiahkan. Dilogikakan. Dilogikakan bisa, diterima oleh akal sehat kita bisa. Asalkan mampu menjabarkan ya. Kalau enggak wis berhenti di situ ya silahkan gitu. Tapi Allah memberikan kesempatan umat manusia tetap tidak lari jauh dari Al-Qur'an. Ada keterangan tentang misalkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil. Itu kehendaknya Allah, bukan kehendaknya Rasulullah. Itu ibarat diremot ya asra. Bukan kehendaknya Rasulullah. Nah, kalau ini kan kehendaknya Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqihil Muqaddam. Kehendaknya Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya berarti ya bukan mi'raj yang asli. Mungkin itu hanya sekedar halusinasi dalam semedi atau meditasi konsentrasi juga bisa. Akhirnya menembus dimensi-dimensi yang lebih tinggi di atas langit yang ke-9, itu di atas dimensi langit material yang ke-7. Jadi 9 dimensinya, tapi langitnya itu 7, langit materialnya. Jadi ini nanti akan kita bahas lagi, Pak Yai. Termasuk guru saya ini kadang-kadang ngetes saya, kadang-kadang menguji saya ya. Nanti kalau keterangan saya itu ngawur, banyak orang yang misui saya. Oh ini berkedut sembarang, ya silahkan. Kalau nggak paham, tanya dulu, klarifikasi dulu. Saya memang bilang sama santri saya, bahwa kapasitas kita sekarang ini bertanya, bukan menjawab. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu saya selalu utarakan agar saya mendapatkan jawaban-jawaban itu ya. Sebenarnya memperkaya pertengahan tahun. Kan gabungan kayak antara ilmu aneh mungkin dari orang yang belum pernah mendengar. Kadang-kadang itu kan orang salah paham ya. Wah ini ya sesat, wong talak itu di mana-mana ucapkan 3 kali ya bain, nggak boleh buat lagi. Nggak bisa. Yang bilang begitu. 100 kali bilang talak ke istrimu tanpa ada orang saksi, 2 orang laki-laki yang adil dan bijaksana, tidak akan pernah sah talakmu itu. Nah, saya diserang banyak orang, berarti buat hukum sendiri. Wah ini nggak belajar fikih lintas mazhab. Nah, belajarnya cuma mazhab Syafi'i saja. Ya, akhirnya jadi kembali ke kompilasi hukum Islam yang diterapkan di Indonesia ini. Enak gitu. Ya, alat ukurnya kan jelas ya, menghadirkan saksi. Kan itu walaupun perdebatannya akhirnya ya dianggap nyeleneh gitu kan, tapi ada saksi. Alat ukurnya kan jelas. Nah, perdebatan kita ini harus dibuatkan alat ukur dulu ya. Nah, repotnya ini konfliknya ada, alat ukurnya belum ada. Harus disertakan alat ukurnya dulu. Nah itulah kadang-kadang kita harus banyak belajar, tidak yakin pede berlebihan ya terhadap apa yang kita kuasai selama ini. Saya harus banyak belajar tentang ilmu sepak bola itu enak ya ditonton bagi yang kan karena ada pemain, ada lawan. Ada lawannya. Nah, terus tepuk tangannya penonton itu ketika Messi memasukkan gol atau Ronaldo memasukkan gol. Tapi ada yang sebenarnya membuat kita nyaman nonton itu karena ada wasit ya. Ada wasitnya. Ada, sehingga kapan tackling itu diwipri, kemudian kapan itu tendangan pojok itu kan wasitnya yang nggak ada ya ini. Tapi antara penonton dengan pemain itu lebih pinter menonton ya. Penonton ini nyalakan terus ya. Pinter maidu. Misalkan jenengan para pemirsa dan pendengar semua, misalkan ngelakoni apa yang disampaikan oleh beliaunya atau yang saya sampaikan ini belum tentu bisa. Maaf ya sama seperti ketika kita nonton bola itu loh. Nonton sepak bola, goblok ketinggalan mana? Soalnya situ menurut saya itu, wah Messi goblok itu, tinggal masukkan gitu aja, goblok itu, mau penyerang tuh. Itu tarkib idofi, bukan Anman. Nah, bukan Anman itu, yaumil akhirah. Idofi apa makna Anman? Ya, kalau menurut saya, sesuai dengan yang kami konsultasikan ya, dengan guru-guru khusus tentang loghah al-arabiyah dan balaghahnya, yakni yang bagus itu min darina hadza ila daril akhirah, itu baru top gitu loh.
nggak bisa dirubah, tetap diam. Ya berarti kan hadis Kanjeng Nabi. Aku nggak berani kalau hadis Kanjeng Nabi. Nggak berani. Kalau Sholawat Busro itu karya beliau Habib Segaf bin Hasan Baharun. Langsung penontonnya marah sama Kiai. Wah, jangan marah, aku goblok. Jadi lebih pinter penontonnya daripada pemainnya. Tapi prakteknya saatnya dipertemukan ya belum tentu. Jadi seperti itu. Ini yang terjadi dinamika dalam kita mengkaji ilmu nasab dan sejarah Ba'alawi yang ada saat ini ya. Jadi ada pro dan kontra, tapi alhamdulillah manfaatnya sangat banyak. Di antaranya pesantren-pesantren semua terbelalak. Ya. Oh ternyata ada kitabnya ya. Oh ada kitab Tahdhibul Ansab, Sirrus Silsilah Al-Alamah kita, padahal selama ini nggak pernah megang kitab itulah. Ini jika ada yang berminat silakan hubungi kami. Yeah. Kitab-kitab itu ada kitabnya. Hikmahnya menambah keluasan hasanah keilmuan. Wawasan kita semakin luas, semakin kita lagi nguji kesabaran ini. Bisa seperti itu ya. Kesabaran, ketabahan ya. Jangan sampai kita mengaku paling berjasa. Karena ini kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Kita hanya sekedar proses got in proses atau berusaha, Tuhan yang menentukan saja. Supaya kita tidak jauh dalam duka jika tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Misalkan tentang Sholawat Busro di mana-mana masih tetap digemakan. Saya tidak akan kecil hati. Tugas saya hanya menyampaikan. Hanya menyampaikan bahwa sholawat itu sesuai dengan riwayat asbabul wurudnya itu tidak sah. Rotib Al-Haddad itu nggak usah dibaca karena di dalam kitabnya ini ada Ghoyatul Qasdi wal Muradi bahwa Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu pernah mi'raj. Di dalam wasilahnya Rotib Al-Haddad itu juga menyertakan Habib atau Al-Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqihil Muqaddam juga mi'raj. Terus dengan ikuti. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, barang siapa mempercayai mi'raj selain Kanjeng Nabi, kufur. Mohon maaf, pernah kami bahas pada pertemuan yang lalu. Mangkola. Bahwa selain Rasulullah SAW itu ada yang mi'raj. Mi'raj sejati, bukan mi'raj kiasi, bukan. Tapi mi'raj sejati, dibelah dadanya. Dicuci dengan air yang ada di kamar mandi di daerah dekat Masjid Ba'alawi. Akhirnya terus naik ke atas masjid, lalu benar-benar lenyap bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Percaya itu berarti dia telah kufur. Apalagi satu malam 70 kali, berarti selama hidupnya Habib Syekh atau Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi berarti kan bisa beribu-ribu kali mi'rajnya. Nah, hal-hal seperti ini itu pun tidak bisa diverifikasi secara benar-benar sesuai dengan apa yang ditulis dan dikatakan oleh Al-Faqihil Muqaddam sendiri. Yeah. Kemungkinan juga ditambah-tambahi, itu ada kemungkinan. Jadi closing statement-nya malam hari ini sesuai dengan tema bahwa ternyata yang bisa mi'raj itu tidak hanya Al-Faqihil Muqaddam saja, tetapi juga Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga. Sesuai dengan standar mukjizah itu atas kehendak Allah melalui utusannya, itu mukjizah. Karomah itu atas kehendak Allah melalui walinya. Kalau mi'raj bukan atas kehendak Allah, tiba-tiba dilakukan oleh seorang wali atau orang yang mengaku wali, orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, berarti tidak bisa dipercaya. Dan apalagi ketika sesuai yang Romo Kiai Ahmad Wahyudi sampaikan, al-yauma akmaltu, sudah cukuplah Rasulullah meninggalkan amro ini, kitab Allah wa sunnata rasuli alias hadis Nabi. Sudah cukup, nggak usah membuat hadis-hadis baru lagi dengan membuat cerita-cerita menyandarkannya kepada Kanjeng Nabi. Saya menulis kitab Simtud Duror itu langsung Rasulullah yang mendikte. Lalu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mendiktekan kepada anaknya. Berarti ini Rasulullah.
Berarti agama ini masih belum sempurna. Masih belum sempurna agama ini. Karena masih kepingin lagi mendapatkan sabda Nabi. Konsultasi lagi dengan Nabi. Suatu saat saya butuh, saya masuk kamar, ketemu Kanjeng Nabi, bil yaqadzati atau fin naumi. Akhirnya akan seperti itu. Ini yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya penutup dari beliau Romo Kiai Haji Ahmad Wahyudi. Monggo. Baik, saya ngajak sama para pemirsa belajar bersama, mulai dari dasar apa itu definisi nasab, kemudian apa yang dimaksud dengan Ahlul Bait dalam perspektif Quran, dzurriyyah, kurba, asyirah, alu, dan itroh, sehingga nanti menjadi lengkap pemahaman kita terhadap pembahasan nasab, ya, khususnya terkait tentang nasab Nabi besar Muhammad SAW. Ini apakah kemudian ini berkaitan dengan akidah, apakah ini berkaitan dengan hukum atau fikih, atau ini berkaitan dengan akhlak. Kalau akidah di wilayah yang seperti apa, kitabnya apa. Kalau ini memang syariah, itu diatur di kitab fikih, kitabnya apa. Kalau memang ini wilayah akhlak, ini kitab apa. Atau ini adalah sejarah sebagai hasanah menambah kekayaan kita sebagai orang Islam. Nah, ini menjadi ajakan kami bersama, kita bersama untuk belajar memperdalam. Kemudian bagaimana kita dengan Al-Quran yang sudah kita imani, apakah masih ada keperluan-keperluan wahyu yang diturunkan selain Al-Quran, misalnya seperti itu. Tentu kita sudah menyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Selesai. Nah, dengan demikian berarti pedoman kita ya Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kitab para ulama sebagai kitab turos bagi kita semua. Nah, untuk itu kami mengajak yang terakhir adalah perdebatan, diskusi yang menambah hasanah pengetahuan ini. Mudah-mudahan segera ada wasitnya. Amin. Amin. Yang wasitnya adil, bisa kemudian memberikan pedoman-pedoman, alat ukur, bertemu dan merumuskan hasil yang sesuai dengan Islam yang hakiki, yang sesungguhnya. Okay. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Hatur Suwun Yai, sebagai bukti dari guru saya menghargai panjenengan kitab Syarhul Ainiyah. Terima kasih Yai. Terima kasih. Dan dipelajari, dibaca. Isinya seperti apa? Baru nanti diskusi lagi ya. Siap. Kapan saya akan sowan ke Ponpes Al-Zikro Jalan Kepiting Banyuwangi. Insyaallah jika Allah menghendaki kami bisa sowan ke pesantren panjenengan. Demikian pertemuan kita malam hari ini, semoga membawa banyak manfaat dan maslahat bagi kita semua dalam urusan dunia sampai akhirat. Wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengar bersama penjelasan beliau. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wahai saudaraku, tetap semangat terus perjuangan ini, meskipun perjuangan ini masih panjang, masih lama. Tetap bersabar dulu dan jangan menuntut cepat selesai polemik nasab ini. Karena soal nyantol nasab yang dilakukan oleh mereka habaib sudah sangat lama, berabad-abad lamanya. Tetap semangat terus perjuangan ini pelan-pelan sehingga rakyat Indonesia ini pelan-pelan sadar. Sekali lagi, berhati-hati dengan mereka habaib yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Satu lagi, jangan kasih panggung untuk mereka. Lama-lama mereka akan kalah sendiri. Cukup sekian dulu.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.